Tanggal menikah saat SMA part 58. Bel pulang telah berbunyi dari tadi. Bunga keluar dari musola bersama dengan Niki dan Dila. Bunga sengaja minta pada Niki dan Dila untuk menemaninya sholat asar, mengingat kalau Bunga akan tetap berada di sekolah sampai jam 6 sore nanti. Bunga, Niki, dan Dila berjalan menuju lapangan, tempat Boy dan yang lainnya latihan. Sesampainya di lapangan, Niki pamit pulang. Niki tidak menunggu Icok, karena ia harus menjemput adiknya. Sedangkan Dila menunggu Bisma yang masih latihan. Bunga dan Dila duduk di tepi lapangan. Beberapa menit kemudian, Bisma menghampiri Dila dan Bunga. "Yuk, ajak Bisma pada Dila." Dila bangkit dari duduknya, kemudian menggandeng tangan kanan Bisma. "Gue duluan ya, Nga," pamit Dila. Bunga mengangguk. "Hati-hati," balas Bunga lalu tersenyum. Dila mengacungkan jempolnya bertanda membalas kata oke dengan isyarat melalui jari tangan kirinya. Boy melihat Bunga duduk di tepi lapangan. Ia berjalan mendekat ke arah Bunga. Boy duduk di sebelah Bunga lalu meneguk botol minum yang ia bawa. "Kenapa kesini?" tanya Bunga. Boy menyudahi minumnya. Ia meletakkan botol minum di antara dirinya dan Bunga. Kemudian Boy menatap ke samping, ke arah Bunga. "Gak boleh gue kesini." Bukan menjawab, Boy malah balik bertanya. Iya boleh, gak ada yang larang juga." "Ya udah." "Oh ya, HP gue pegangin aja dulu sampai pulang nanti," lanjut Boy. Bunga mengangguk. "Tadi aku gak sengaja buka DM-an kamu dengan Cindy." "Terus?" Bunga mengernyit. "Terus apanya?" Bunga balik bertanya dengan pertanyaan berbeda. "Lo gak cemburu gitu?" Enggak, ngapain aku harus cemburu?" Sok-sok bilang enggak, padahal hatinya bilang iya tuh, sindir Boy. Seketika wajah Bunga menjadi merah dan memalingkan wajahnya ke arah lain. Bunga pura-pura tidak mendengarnya. "Lo udah sholat asar?" lanjut Boy bertanya. Bunga mengangguk. "Udah, tadi aku minta ketemanin sama Niki dan Dila," jawab Bunga seadanya. Boy beroria. "Kamu?" Bunga membalik pertanyaan Boy. "Udah juga, malahan gue sholatnya pas azan benar," jawab Boy mengingat tadi jam break untuk istirahat berbarengan dengan azannya asar. Kali ini Bunga beroria. "Ya udah deh, gue kesana dulu. Mau lanjut latihan," ujar Boy meminta izin. Pasalnya mereka hanya diberi waktu break cuma 5 menit. Sedangkan Bisma minta izin sebentar pada coach untuk mengantar Dila. Jadi Bisma diberi batas waktu lebih banyak dari yang lain, sekitar 25 menitan. "Semangat!" Boy yang hendak melangkah menghentikan aksinya. "Apa? Tadi lo bilang apa?" tanya Boy menggoda Bunga. Bunga menggigit bibir bawahnya seraya menggelengkan kepalanya. "Aku gak ada ngomong apa-apa," bohong Bunga. Boy membuang napasnya pelan. Ia mendekat pada Bunga. Boy mengelus-elus pucuk kepala Bunga. "Tenang, gue bakal semangat. Apalagi kalau ada lo di sini," bisik Boy yang berlalu begitu saja meninggalkan Bunga. Sekarang rasanya jantung Bunga akan copot dari sarangnya. Bunga tidak menyangka Boy akan mengatakan hal yang tidak pernah dipikirkan oleh Bunga sebelumnya. Secara tidak langsung, Boy mengatakan bahwa Bunga ialah penyemangatnya. Bunga menutup kedua matanya lalu menghela napas. Hal itu Bunga lakukan biar ia tidak semakin hanyut akan ucapan Boy beberapa detik yang lalu. Bunga membuka matanya lalu menatap ke arah Boy duduk tadi. "Kebiasaan," gumam Bunga yang melihat botol minum bekas Boy yang berada di sebelahnya. Bunga mengambil bekas botol minum Boy lalu menggenggamnya dengan penuh cinta. Seseorang tengah berdehem di dekat Bunga. Bunga menoleh ke arah sumber suara. "Lo?" Lirik Bunga pada orang itu. Orang itu kembali berdehem. Lalu ia duduk di sebelah Bunga dengan anggunnya. "Iya gua, kenapa?" tanyanya pada Bunga. "Gak kenapa-napa," ketus Bunga lalu memperbaiki duduknya dengan gaya sombong. "Kenalin, gue Cindy Wulandari," ucap orang tadi. Cindy cewek kelas 10 yang suka dengan Boy. Dan dia telah mengejar-ngejar Boy dari kelas 8 SMP.
Dengan rasa tidak tahu malunya, Cindy duduk di sebelah Bunga dan mengajak Bunga berbicara dengan bahasa yang dia gunakan anak muda untuk teman sebayanya. Apa Cindy tidak tahu bahwa Bunga ialah kakak kelasnya di sekolah ini? Atau wajah Bunga terlalu muda sehingga dia berbicara seperti itu pada Bunga? Bunga mendongakkan kepalanya sedikit. Kenalin, gue Bunga Angelia, anak kelas 12-1, pacarnya Boy Justin Gutama. Kalau lo nggak tahu siapa Boy Justin Gutama, itu orangnya, terang Bunga dengan menunjuk ke arah Boy. Cuma pacar, gue malah istrinya, cicit Cindy seraya merapikan anak rambutnya ke belakang daun telinganya. Waduh, muntah boleh nggak? Apa dia bilang? Istri? Kentut kuda, nomor lu aja diblokir sama Boy. Kayak mana lu mau jadi istrinya? Atau enggak gini deh, kayak mana lu mau berkomunikasi dengan suami lu jika nomor lu aja diblok, ingin berkata kasar. Ah udahlah, biasalah. Istrinya katanya, apa lo nggak tahu kalau lagi berhadapan dengan istri sah orang yang lo taksir, batin Bunga. Bunga memegang hidungnya yang tidak gatal. Istri ya? Kalau gitu lo nggak pandai jaga suami dong. Masa Boy yang lo kata tadi suami lo nempel terus sama gua? Malahan dia ngungkapin di depan banyak orang kalau gue pacarnya. Bunga mendekatkan kepalanya ke arah Cindy. Semua orang di sini juga tahu kok kalau gue pacarnya Boy. Lanjut Bunga berbisik. Cindy terdiam. Dia tidak bisa berkata-kata siapa suruh lawan Bunga. Apa Cindy tidak tahu jika Bunga pernah diuji dengan orang macam dia? Iya, dulu Bunga pernah diuji dengan kehadiran Donna dan juga tergila-gila pada Boy. Sama kayak Cindy sekarang. Tapi bedanya Donna menyukai Boy sejak kelas 10, sedangkan Cindy menyukai Boy sejak di bangku SMP. Cindy tidak terima akan apa yang Bunga ucapkan tentang orang yang ia suka. Cindy belum bisa menerima kenyataan bahwa Bunga ialah pacar Boy. Apalagi kalau Cindy tahu bahwa Bunga ialah istrinya Boy. Entah apa yang terjadi ke depannya pada Bunga. Cindy bangkit dari duduknya. Bakal gue pastiin kalau Boy itu milik gue, lirihnya. Lalu Cindy bangkit dari duduknya dan meninggalkan Bunga. Bunga menatap Cindy dengan percaya diri yang tinggi. Pastiin aja, emang gue takut apa? Lagian faktanya gue sama Boy udah sah juga. Bunga melirik ke arah jam tangan yang selalu melingkar di pergelangan tangan kirinya. Udah jam 6 lewat, lirih Bunga. Berarti udah 2 jam lebih Bunga duduk di tepi lapangan. Bunga menatap keberadaan Boy sekarang. Dari tempatnya Bunga melihat Boy tengah mengawasi barangnya. Bunga tersenyum senang karena akhirnya ia tidak menunggu lagi. Setelah selesai mengamasi barangnya, Boy berjalan ke tempat Bunga menunggu. Di tepi lapangan, tanpa basa-basi Boy memegang tangan kiri Bunga. Mau tidak mau Bunga langsung berdiri untuk menyeimbangi badannya agar tidak jatuh. Gua duluan, pamit Boy pada sahabatnya dan anggota futsalnya lain. Mereka menyetujuinya. Kemudian Boy dan Bunga berjalan dengan tangan yang saling mengait satu sama lain. Mereka berjalan menuju parkiran.